Berita Sumsel 24 jam hari ini. Kenaikan status Gunung Api Dempo ke level 2 tidak mempengaruhi kondisi wisatawan yang datang ke kompleks Gunung Dempo dan sekitarnya. Meskipun tidak seramai saat libur nasional atau libur akhir pekan, masih cukup banyak pelancong baik dari dalam maupun dari luar kota pagar alam yang menikmati keindahan pesona Gunung Dempo. Tangga 2001 atau biasa juga disebut landing dan tangga 1000 yang berada di areal Gunung Gare sebagai gerbang menuju objek wisata Gunung Dempo menjadi salah satu favorit pengunjung, tampak cukup ramai. Tidak terlihat kekhawatiran dari pengunjung, mereka menikmati perkebunan teh yang menghijau dan indah. Kawasan kompleks perkantoran Gunung Gare masih tampak para ASN dan pekerja lain beraktivitas seperti biasa. Bahkan beberapa wisatawan banyak juga yang berkeliling kompleks perkantoran tersebut. Sementara itu, status Gunung Api Dempo yang dinyatakan mengalami kenaikan dari level 1 normal menjadi level 2 waspada, mengharuskan pendaki untuk tidak mendekati danau kawah Gunung Api Dempo dalam radius tersebut 1 km. Dalam surat yang diterima dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kenaikan status tersebut, beberapa rekomendasi yang harus dicermati adalah bahwa masyarakat atau pengunjung diminta untuk tidak mendekati bibir kawah, lantaran kawah merupakan pusat letusan dan gas-gas vulkanik yang membahayakan. Untuk para pendaki diimbau tidak mendaki dulu untuk paling tidak berjarak 1 km dari puncak atau pusat kawah. Namun untuk wilayah di luar itu, para wisatawan tetap diperbolehkan datang. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Pemirsa, sebanyak 8 rumah semi permanen di Kelurahan Ogan Baru ludes terbakar. Peristiwa yang terjadi kemarin dini hari ini diduga akibat korsleting listrik. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kota Palembang. Kali ini menghanguskan 9 rumah semi permanen di Jalan Meranti, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang, Selasa dini hari kemarin. Dari hasil kejadian, anggota kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara beserta meminta keterangan saksi-saksi untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Kasih Humas Polrestabes Palembang, Kompol Abu Dhani mengatakan bahwa api berasal dari salah satu rumah warga bernama Yuli Santri. Dari hasil olah TKP dan saksi-saksi di lapangan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, Camat Kertapati Khairul Misyar mengatakan bahwa dalam kebakaran yang terjadi tidak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Kejadian musibah kebakaran terjadi pada dini hari jam 2. Jam 2 ya Pak? Ya, jam 2.20 api sudah bisa dipadamkan oleh PTK Kota Palembang bersama-sama dengan warga. Nah, penyebabnya itu informasi dari Pak RT arus pendek listrik. Arus pendek listrik. Ya. Diketahui masing-masing pemilik rumah yang terbakar yakni Heri, Tobir, Herianti, Lina Melati, Jumadi, Mak Edi, dan Yuli Santri dengan jumlah jiwa mencapai 41 orang. Para korban ini sendiri disiapkan posko pengungsian. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Prabu Jaya Kota Prabu Muli memutus sambungan air bersih ke 819 pelanggan yang menunggak iuran sepanjang tahun 2021 lalu. Direktur PDAM Tirta Prabu Jaya Ari Pajar C. Ardana melalui Kabak Administrasi Rizka mengatakan tunggakan pelanggan yang diputus nilainya mencapai 2,4 miliar rupiah. Namun PDAM masih memberi kesempatan pelanggan yang berjanji membayar dengan cara mencicil. Ia menerangkan tahun 2021 lalu pihaknya banyak menemukan kasus pencurian air dan sudah ditindaklanjuti. Kasus pencurian air seperti meteran yang hilang dan penyambungan pipa tanpa meteran, saat ini begitu ada laporan PDAM akan langsung menindaklanjuti. Ia mengimbau pelanggan agar membayar iuran tepat waktu, bila mana ada meteran yang hilang segera melapor ke PDAM Tirta Prabu Jaya. Disinggung komplain pelanggan terkait adanya pencatatan meteran yang asal-asalan sehingga tagihan air jadi membengkak. Rizka menegaskan hal itu tidaklah benar, jumlah beban dan harga per kubik tidak sama, disesuaikan berdasarkan kelompok pelanggan yang telah diatur. Kalau untuk di 2020 dan 2021, di 2020 kemarin memang agak sedikit karena kemarin juga kita membatasi untuk turun ke lapangan karena posisi kemarin
masih dalam suasana pandemi COVID. Jadi kemarin hanya di angka 349. Nah, untuk di 2021 ini cukup tinggi di angka 819 SR. Dari total pelanggan kita jumlah Total jumlah pelanggan per Desember 2021 sebanyak 8.742 SR. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Buguyur Bae Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap 3 orang buronan pencuri kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat kota Palembang. Mereka harus diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat akan ditangkap. 3 pelaku curanmor yang ditangkap yakni Ibrahim dan Arman, 35 tahun, warga Kelurahan Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, dan Asrul Sani, 33 tahun, warga Lorong Mulia 2, Kecamatan Pelaju, Palembang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib, melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan, mereka ini sudah 8 kali melakukan aksi yang sama. Kali terakhir pada 26 Desember 2021 lalu sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Barat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, tepatnya area parkir minimarket, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan IB 1 Palembang, dengan korban Hendy, korban kehilangan sepeda motor merek Honda Beat. Kali alhamdulillah kami Satreskrim Polrestabes Palembang, khususnya unit Opsnal Ranmor, berhasil mengamankan pelaku curanmor yang sudah kita kembangkan pelakunya. Ada beberapa TKP, ada sekitar 8 TKP yang sudah kita ketahui dan sudah ditunjuk juga dari korban, dan pelaku juga sudah kita cross check terus sekali. Nah, kejadian dimulai dari beberapa bulan yang lalu sudah kita inventarisir, dan pelaku sudah kita amankan dan kita jalani proses. Kita kenakan pasal 362 KUHP karena dia sering ngambilnya di siang hari ya. Ia mengatakan para pelaku sengaja mencari mangsa dengan berkeliling menggunakan motor. Saat melihat ada motor korban di TKP, mereka langsung beraksi menggunakan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Barang bukti yang diamankan sepeda motor Yamaha Vixian warna putih keluaran tahun 2015 yang digunakan pelaku saat beraksi. 1 lembar fotokopi STNK, 1 unit motor Honda Beat tahun 2018 warna biru putih, dan 1 buah kunci T. Kedua tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cepu Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.